Aja. Alright, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah sekian lama saya hiatus, bahasa kekinian banget nih. Akhirnya saya muncul lagi ke permukaan untuk meraih suara-suara milenial karena saya punya nyalon. Enggak sih, karena saya kemarin itu banyak sekali problematika yang tidak bisa diceritakan teman-teman. Akhirnya saya bisa bangkit lagi, didorong oleh teman-teman yang super kreatif. Di balik layar ini ada banyak teman kreatif nih. Nah, saya mau membuat lagi. Dulu saya sempat bikin namanya obrolan simpel. Nah, sekarang mau dibangkitin lagi. Selamat datang di obrolan simpel. Pastinya ada saya Full Simple, dan di acara ini saya mau ngajak teman-teman saya untuk berbagi cerita dengan berbagai macam latar belakang. Saya bisa aja nanti, kalau di sini nanti saya bakal cerita juga. Saya bisa mengundang tukang gali kubur atau yang suka open BO. Anti mainstream banget ya. Mainstream nih. Jarang kan? Iya. Cuma mungkin dari yang murah dulu aja, kan 300 ya sekarang ya. Berapa sih? Wah, nggak tahu. Mancing-mancing doang. Mancing-mancing doang. Jadi obrolan simpel itu kita ya lebih ngobrol aja, karena kan simpel, karena yang full simpel, ngobrol juga simpel. Di sini udah ada teman-teman. Kalau dari stylenya sih mungkin kalian udah tahu ya teman-teman. Kalau kita dari TikTok atau YouTube, kalau style kayak gini berarti nggak jauh dari anak-anak wibu. Benar nggak sih? Iya. Kurang tas aja, kurang tas sama. Iya, kurang tas sama kata-kata atau apa gitu. Masker, betul. Tapi ini meja udah ciri khas. Udah ciri khas, makanya gue bilang kan. Makanya kalau ke Jabodetabek, wah ini udah ketahuan nih ibu ini. Ibu banget nih gitu. Nah, kebetulan ada teman-teman dari Haji Meka. Haji Meka. Apakah dia temannya Haji Torik? Ya. Gak tahu nih, makanya gue pengen ngobrol ya. Halo teman-teman, kenalin dulu namanya. Nama gue Yohan. Yohan. Biasa dipanggil. Kalau nama lengkap Ilhana, biasa dipanggil Yohan. Wah, siap. Kenalin bro. Nama gua Rivaldi, biasa dipanggil Rival atau Aldi. Lu berarti di rivalnya ya? Rivalnya di Haji Meka. Ya. Apa tuh? Maksudnya singkatan, maksudnya jauh banget kan kalau dari Jepang. Biasa kan wibu apa gitu. Haji Meka nih. Sebenarnya sih nama Haji Meka ini terinspirasi dari ada kata Jepang di nama itu Okay. Haji Mete gitu kan. Oh iya, Betul. Mete. Tapi ini kita plesetin jadi Haji Meka. Hmm. Nah, awalnya itu Haji Mete Karawang, tapi setelah setelah kita pikir-pikir lagi bisa masuk ke himpunan pecinta Jepangan, anime, idol, Tokusatsu Karawang gitu. Oh, gue langsung lupa tuh singkatannya apa. Panjang banget deh. Himpunan pecinta Jepangan, idol, anime, Tokusatsu Karawang. Itu berarti nemuin namanya dulu? Nemuin namanya dulu. Berarti singkatannya terakhir gitu? Terakhir. Itu dari mana tuh nemunya? Dari ChatGPT atau apa? Lebih lagi ngelamun aja Oh sih. iya. Bos kayak gitu soalnya. Kalau misalkan nemuin singkatan itu dari ChatGPT, coba dong cari singkatan nama apa gitu. Kalau ChatGPT coba kasih 10 referensi, ketemu bro, kayak barusan tuh Haji Meka kan. Iya. Kalau secara mikir kan apa gitu. Kalau ChatGPT bisa tuh nyari kayak gitu. Tapi kalau kita sih biasanya lagi ngobrol bercanda-bercanda gitu, kepikiran baru. Tapi btw kalau Haji itu apa tuh kalau di bahasa Jepang? Sebenarnya sih Haji Mete itu yang pertama. Oh, yang pertama. Jadi kita pengen nama Haji Meka ini walaupun di Karawang udah bukan satu ya komunitas ibu, udah ada beberapa gitu. Tapi kita pengen dari nama Haji Meta ini jadi komunitas yang pertama gitu, pelopornya untuk ngebangkitin lagi nih kultur Jepang dari Karawang. Apalagi kan sekarang event-event di Karawang lebih dominan ke Jepangnya. Kalau kita pengen setiap event di Karawang tuh ada unsur kultur Indonesianya, Koreanya gitu. Jadi nggak cuma fokus di Jepang. Itu sih yang kita pengen. Jadi ya tadi bilang bahwa teman-teman ini adalah teman-teman wibu. Mau nggak sih kalian dikasih brand sebagai anak wibu nih gitu? Kan kadang ada beberapa orang kayak Arisi nih nggak mau disebut anak wibu. Nah kalian ini mau nggak nih disebut anak wibu gitu? Kalau untuk pribadi sih nggak masalah sih sebenarnya. Nggak masalah. Karena kan image ya, sorry ya, maksud gue ngeliat di TikTok sih, gue ngeliat di sosmed anak wibu kan, sorry banget. Kayak penampilannya culun gitu kan, udah ketahuan kayak gitu kan. Nah itu maksudnya kan akhirnya image itu akhirnya jadi kayak, wah culun nih anak-anak wibu mah gitu. Pasti ya kacamata masker culun nih anak-anak wibu gitu.
Tapi ini berdasarkan gue ya, misalnya teman-teman juga yang jadi bahan bercandaan ya kalau betul kayak gitu kan. Berarti ya tidak bermasalah ya, sama-sama aja kan? Nggak masalah. Justru di balik kata wibu itu banyak orang-orang yang bisa katakan kreatif. Kalau menurut saya, betul, pribadi gitu kan. Karena contoh lah ya cosplay, mungkin orang bilang ngapain sih pakai baju kayak anime gitu kan. Terus orang mikirnya kayak gitu. Tapi di beberapa orang yang cosplay ini, mereka tuh berusaha sendiri buat bikin kostumnya. Oke, bikin kostum ya? Iya betul. Itu kan makan waktu nyampe berbulan-bulan. Oke, berarti effortnya kan tinggi lumayan. Makanya istilah wibu itu ada singkatannya. Iya. Jadi wibu itu warga Indonesia bibit unggul. Iya. Gue mau nyari apa lagi susah. Harus cicipi dulu nih. Dari mana dapet itu? Barusan. Gokil juga lo langsung dapat gitu ya. Ya. Wibu tuh sebenarnya apa ya? Waifu ya kalau waifu misalkan ada toko cewek Jepang terus kita suka itu. Waifu disebutnya. Kalau wibu itu sebenarnya orang yang suka akan budaya Jepang. Oke, siap. Nah kalian sendiri mungkin itu beda ya. Maksudnya kalau lu sendiri Jepangnya suka apa tuh? Di Jepang budaya Jepangnya? Sebenarnya awal mula suka Jepang itu ya mungkin karena dari kecil udah didoktrin sama tontonan kayak Shinchan, Dragon Ball gitu kan. Terus juga selain itu lebih suka ke musiknya. Oh, musik band-bandnya kayak gitu. Siap. Kalau sendiri bro? Kalau gue sendiri sih suka dari idol sama anime. Idol tuh kayak AKB, KKT yang gitu. Siap. Kalau gue bokepnya. Kayaknya itu lah. Kalau kalian nggak ngaku itu sih, gue berharap sih. Kayaknya kalau Jepang bokepnya deh. Ya itu udah nggak usah diragukan lagi. Kan dibalik layar Ya udahlah bokepnya aja gitu. Referensi pribadi itu. Gue suka American Chinos tuh. Iya. Suara Aoi kan. Suara itu yang dulu ya. Berapa? Ya itulah. Ya cowok lah namanya juga. Ya kalau di Twitter kan Cudai ya. Ya. Iya itu muncul tuh kayak gitu. Berarti dalam istilah wibu itu kalau kita menyukai ya maksud Jepang kan itu industri ya. Itu termasuk wibu gak tuh? Kayak gue lah suka bokep-bokep Jepang gitu. Kalau wibu itu lebih ke detail ya, kayak lebih bener-bener dia tuh budayanya. Budaya-budaya kayak gitunya ya. Iya. Mulai dari cara dia kadang ada nyempil kayak cara dia berbicaranya atau tingkah lakunya kayak ada gini atau. Oke, siap. Berarti ya budaya ini ya. Terus sih. Maksudnya kalian udah pernah berarti atau belum ke Jepang? Sekedar riset aja gitu by data. By data dan YouTube lah. Kita kan gampang kan sekarang ya. Anak STM bukan sih? Anak STM mesin bukan? Atau otomotif? Kalau saya mesin. SMA sih. Biasanya kan orang-orang teknik mesin yang main di Jepang tuh, iya, akhirnya jadi wibu kan. Ada teman-teman wibu kayak gitu. Iya, dia pengen kerja di Jepang kan otomatis sekolah STM ini mesin otomotif ya berharap ke Jepang jadi wibu gitu. Ya menarik. Ya itu teman-teman kalau wibu itu ya dia lebih ke suka budaya Jepang, tapi ada beberapa budaya yang mungkin nggak masuk kayak gua tadi barusan ya. Nggak bisa disebut wibu kayak gitu ya. Konsumsi gitu. Kalau musik berarti apa tuh? Lampiansil gitu. Iya. Jepang nggak sih itu? Jepang aja kayak gitu ya. Justru awal mula gue suka Jepang tuh dari Lampiansil itu. Lampiansil. Kalau ini One Ok Rock yang sekarang ya. Iya. Jiro termasuk ya? Mereka tuh termasuk. Ya. Terus. Ada teman gue nanti perform di Jepang dia ada DJ Karawang. Namanya Elmo dia. Keren banget. Bawa nama Karawang tuh. Iya, dia perform di Jepang tiba-tiba. Gue tau dia tiba-tiba bisa perform di Jepang. Dia perform anniversary XTC Jepang. Jadi di Jepang pun, ya kalau kita ngeliat TikTok ya, kayak ada Astrid tuh, ada temennya orang Jepang gitu kan. Ternyata banyak orang Indonesia Jepang juga. Nah itu gak tau tuh mereka kalau di Jepang itu menyukai budaya Jepang gitu disebut wibu juga. Sama lah ya. Itu emang kebetulan kerja di Jepang aja kali ya. Sama. Ada dua nama sih, ada wibu, ada otaku sebenarnya. Nah, tapi sama aja sih sebenarnya. Kalau dulu itu, kalau pas gue zaman sekolah itu disebutnya tuh bukan wibu, justru otaku. Nice. Apa tuh otaku? Sama kurang sama. Cuman kalau sekarang lebih nempelnya ke nama wibu ini. Iya, yang familiar. Iya, betul. Siap.
Jepang sih ya, gue termasuk suka juga sebenarnya kayak tadi ya tontonan waktu kecil, teman-teman mungkin yang nonton juga waktu kecil ya kita didoktrin dengan Doraemon. Nah, gue mikirnya gini bro, Wibu itu beda nih tontonan kartunnya. Kayak Doraemon, Dragon Ball itu menurut gue nggak masuk ke Wibu, ternyata masuk ya kayak gitu. Ya gue mikirnya yang cosplay kayak gini nih, yang anime kayak gitu. Kalau Wibu tuh gitu. Bukan kayak Dragon Ball, Shinchan itu kan cuma kartun biasa gitu ya. Maksudnya sama aja ya. Referensi dari si cosplay ini kan dari anime tersebut. Dari anime atau dari gamesnya sih. Jadi kadang ada orang yang suka kayak salah satu tokoh di salah satu anime, nah dia ingin mencoba menjadi si karakter tersebut gitu. Betul kayak gitu. Nah untuk teman-teman Haji Meka sendiri banyak nih di Karawang. Untuk membernya sekarang udah ada 100. 100 terakhir 112. Sebenarnya kita masih baru sih. Kalau Haji Meka. Tadi kan lo bilang bahwa ternyata banyak juga ya. Banyak juga. Komunitas lain yang sesama menyukai budaya Jepang kayak gitu. Seru. Kalau nongkrong ngapain tuh? Kalau cuma style kayak gini kan kayaknya biasa aja, nggak terasa Jepang-Jepangan ya bro ya. Maksudnya kalau gua kan stand up nih, kalau ngumpul berarti kan ya open mic, stand up gitu. Nah kalau kalian berarti bawa kostum kalau ngumpul atau gimana tuh? Kalau untuk kita sih lebih ke obrolan kayak paling sehari kayak lu ngikutin anime apa nih sekarang? Apa nih yang lagi hype-nya? Terus sih, terus untuk yang cosplayernya biasanya mereka kayak tukar pikiran kayak bikin kostum itu caranya gimana sih? Gitu. Nah gitu sih lebih tepatnya. Apalagi sekarang kita punya idol, gitu. Punya idol sendiri yang mereka pasti kalau ngumpul tuh ngebahasnya kayak gerakan kayak gitu. Punya idol sendiri kan? Ada talent. Oh jadi Haji Meka ini punya talent. Oke, namanya Ada sama Girls Day Out sama Rocket Baby. Rocket Baby. Oke. Boleh follow juga ya buat teman-teman nih siap. di Instagramnya. Kepoin aja langsung. Oke. Berarti itu cewek-cewek semua isinya. Iya. Karawang. Iya, Karawang asli. Iya, keren. Lu bawa ini lagi. Bukan lihat soalnya ada. Apa namanya? Jelas Baby. Ada Putri Lestari ya namanya? Waduh. Boleh tuh, ada banyak Mbak Putri ya. masuk. Iya, nanti di screenshot lah, nanti dimunculin ya. Girls Day Out ya. Gokil. Berarti mereka itu ditunjuk sama kalian atau mereka memang sama kayak suka budaya Jepang gitu? Awalnya sih kalau dari itu kan punya gua sama pasangan waktu itu bikin Girls Day Out perangkatnya. Terus kedua bikin kita Rocket Baby. Jadi munculnya dua grup ini gua riset sendiri ke beberapa event di luar Karawang. Selalu ada talent dari Bandung, dari Jakarta, dari Jogja. Kenapa gitu dari Karawangnya nggak ada? Gitu. Kita bikin event di Karawang tapi nggak malah ngambil booster apa Itu. performanya dari luar dulu. Terus Kenapa kita nggak coba bangkitin Karawang? Makanya kita langsung bikin. Terus juga kita lihat pas ada salah satu event di Karawang, mereka cuma tiktokan. Udah. Akhirnya kita kayak menawarkan daripada kalian cuma sebatas joget-joget TikTok, kenapa nggak dikembangin bakatnya? Kita bikin sebuah grup. Berarti lu sebagai talent search nih. Jadi mereka ini dicari satu-satu gitu. Iya. Terus nanti kita audisi. Oh, jadi di audisi digabungin dibikin grup. Betul. Gitu. Ada audisinya. Betul. Waktu itu audisinya gimana tuh? Caranya? Untuk audisinya sih, nah kebetulan kan sekalian promosi nih untuk Siap, ini kan kita boleh. member lagi nih. Nah, Oke. nanti mereka ngisi kayak biasa di form dari nama, video dance, foto dan juga tentu harus ada izin orang tua. Gitu. Oke. Nanti setelah itu kita lihat nih mana nih yang oke, langsung kita offline, kita audisi lagi sampai benar-benar ketemu yang sesuai sama kriteria kita. Oke. Mereka tuh kan harus bisa apa? Maksud selain dance, tapi nyanyi dong. Nyanyi betul. Nyanyi sama dance. Nyanyi sama dance dan izin orang tua sih itu yang penting. Poin besarnya mereka juga harus mau belajar, harus Nah, terus mau belajar. Siap. Jangan cepet puas juga. Artinya kan secara gak langsung nanti kalau misalkan mereka udah bisa jago dance terus kayak tadi jago nyanyi, otomatis kan di Indonesia kan ada idol besar nih, jadi Priyanka Iya, gitu. betul. Nanti kalau kesana nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Maksudnya dari lulusan, gue kayaknya udah cukup oke kan, pengen ikutan JKT, Nggak apa-apa. Nggak apa-apa kan? Kita bangga. Oh justru, Bangga. ya. Akhirnya apa yang lo cari, talent search yang lo cari atau talentnya ikut JKT seneng ya? Senang. Jadi kan talent itu
Dulunya talent kita loh, dan Ya. itu dari Karawang loh itu. Siap. Udah ada belum sih yang musim JKT gitu? Dari Udah, Karawang udah ada, ada. orang Cikampek. Iya. Maksudnya sekarang ada? Oh udah. Masih udah. Oh udah ada ini. Ya. Seru sih ya. Itu begitu. Kalau cowok kenapa nggak ada ya? Kalau cowok mungkin ngeband tadi ya. Ngeband. Nah ada nggak yang band Jepangan di sini? Nah untuk di Karawang sendiri belum ada. Belum ada. Tapi Dan kita kita rencana pengen bikin itu. Oke. kalian dibuat bandnya. Gue kira-kira cocok jadi seorang apa nih? Kalau Drummer. drummer ya. Termasuk ya, bisa sih. Tapi kalau mau gitaris juga bisa sih. Gue bisa kalau tuning yang pakai lagu Peter Pan ya. Udah basic. Iya, Basic banget kita. Neng, bisa gue kayak Mainan anak 2000-an ke bawah. Pokoknya setting kita lah kita aja lebih Kita boleh lah gitar. Cuma nanti ada di belakang yang main, gue gak bisa main gitar bro. Kalau iya nanti gue gak bisa, gue kalau perform di gitu doang di belakang ada orang gak apa-apa bisa gue. Buat menjual kan nama gue udah menjual ya? Enggak. Kan kalau Jepang tuh harus gondrong bro. Ada sih yang kotak-kotak bundul kayak gini. Ada. Kalau nanti bisa pakai wig kayak gitu. Oh iya dulu sih gua ngeliat pemain bolanya di Yoshina Katak tuh. Oh iya. Yang gundul kan dia. Gundul, ya. Jarang tuh orang Jepang gundul kayak gitu. Ada juga tuh pemain filmnya Gundul. Nah, itu beda lagi. Yang udah tua ya. Udah tua ya. Iya. Sugiono ya? Iya benar. Kenapa gua kayak gitu kan? Iya kan Sugiono gundul ya. Apakah gua ke situ ya? Boleh dicoba. Iya boleh dicoba. Dan katanya memang industri itu lagi butuh cowok ya, pemeran cowok ya? Iya. Nah, itu mau ngelamar sana. Iya. Emang lagi butuh ya? Betul. Ya kita nggak usah bahas itunya lah. Nanti lah sama orang Jepang yang langsung. Nanti gua udah ada OnlyFans aja. Ada BKI Cibrau itu. Nggak beda lagi. Waduh, kayaknya udah Tapi aja dah. Jangan ada segitu. Bisa dibalik layar lagi itu ya. Itu baru 10%, kita masih 90% lagi masih banyak ini obrolan underground lah. Artinya memang ya bukan menjadi orang yang tidak suka dengan budaya Indonesia kan. Iya. Maksudnya itu kan selera orang ya, kita dan bisa mengganggu selera orang. Maksudnya kan selain Jepang juga banyak orang yang suka budaya-budaya lain gitu kan. Kan artinya dengan kita menyukai banyak budaya, artinya kita memperluas diri juga kan. Kalau misalkan suatu saat ke Jepang, kalau udah punya basic berburu kayak gini kan, seenggaknya jadi kalau ke Jepang tuh, udah biasa kok dulu komunitas gue kan Jepang gitu. Dan bahkan ke depannya kita kepikiran buat merangkul semua budaya nasional, budaya nasional Korea dan juga Jepang di dalam satu event. Oh, Itu. Makanya kita pengen bikin gebrakan tersendiri sebenarnya. Nah ini nggak bertentangan nggak sih? Mesti kayak kalau yang Jepang tuh kan kayaknya udah masing-masing tuh dia. Nah makanya kita pengen bikin sinergi Coba baru. itu. Sinergi dengan mereka. Dengan tiga budaya ini kita bersinergi. Ayo. Oke, siap. Kan kalau Wibu mah cowoknya banyak lah ya. Iya. Cowoknya banyak. Kalau Korea kan kayaknya cenderung ke cewek-cewek. Cewek. Itu nyatuinnya, mungkin secara konsep kalian udah kepikiran tuh kayak gimana? Sudah kepikiran. Karena sebenarnya sih untuk event Korea sama Jepang ini di luar Karawang udah banyak. Oh udah banyak. Udah banyak. Oke. Nah di Karawang ini belum ada. Dan kita kayak kenapa nggak kita coba nih di Karawang gitu, di event Karawang. Oke. Kalau perlu pun nggak cuma dua itu, karena kan insya Allah rencana kedepannya di bulan November itu kita kan mau bikin event. Oke. Tuh, dengan temanya itu Walking in Synergy. Jadi kita pengen sinergi dari setiap komunitas tuh ada di situ. Siap. Karena sebelumnya juga udah pernah bikin event ya? Udah. Sering ya bikin event Udah. kayak gitu ya. Ya termasuk kalau di event kan mungkin kalian tadi mengundang idol-idol, Iya. terus perform kayak gitu. Termasuk tadi apa namanya cosplay. Cosplay. Tadi kan sempat bilang kalau kalian juga membuat nih, dibikinnya sama kalian atau gimana tuh? Buat cosplay kostum kayak gitu? Di komunitas kita ada divisinya. Ada. Jadi teman-teman yang suka cosplay itu nanti di grup itu ada divisi cosplay yang dimana ada mentornya. Nanti Ada kita mentor? dilihatin juga workshop di situ untuk membuat ini seperti apa, bagaimana bahan-bahannya itu yang bagus apa. Oh, seserius itu ya ternyata? Iya, gitu. Karena memang itu bisa diperjualbelikan kan? Iya. Betul, bisa. Maksudnya ada, kalau bisa kalian bikin kostum, ada orang yang mau beli kan? Ada. Ada. Bahkan kayak sekarang di rental ini juga ada banyak sih. Rental, Rental. ya ada
cuan lah di situ ya. Iya. Makanya kalian berani buat bikin gitu. Keren. Berarti yang sudah dibuat kostum apa tuh? Untuk di Hajime sendiri ada salah satu mentornya, dia udah bikin kostum dari anime Tokyo Ghoul kayak gitu. Jadi dia mungkin kalau di situ bisa dikatakan gimana ya, setengah manusia setengah setan gitu. Kayak siluman lah. Siluman. Jadi sih kayak dia kayak berbentuk mungkin kalau tahu dari Spider-Man itu seperti yang musuhnya Octopus, Octopus. Oke. Jadi dia ada kayak gini di belakang. Siap. Silakan kalau mau lewat Pak, nggak apa-apa. Tapi ini ngerekam terus gak? Rekam terus. Siap. Wah, ternyata gokil juga ya teman-teman ini bikin. Kalau tadi saya emang nggak tahu tuh nama karakter animenya, nanti kita search ada tayangin ya. Keren ya. Berarti itu udah disewain juga atau gimana? Kalau untuk teman kita itu masih Dipakai dia sendiri pakai ya? buat lomba kan. Berarti kan kontes ya? Kontes. Ada kontes. Ada kontes itu masuk di event yang itu ya? Kemarin ada di event kita kemarin Karawang Wibu Festival itu ada. Rekomendasi. Ada 2 tipe kontes ya. Iya, ada Coswalk Coswalk sama dan Coswalk. Jadi kalau Coswalk sama Coswalk. Coswalk tuh Coswalk apa? Kalau Coswalk, Cosplaywalk ibaratnya Iya, kayak catwalk aja, catwalk kayak Iya, gua kebayang lo itu. Satu lagi Cosplay itu cosplay competition. Jadi di mana si peserta bajunya yang dinilai. Baju, karakter. Itu lebih detail lagi. Oke. Karena durasi satu performer itu sekitar paling lama 3 menit. Oke. Jadi misalkan gua pakai kostumnya Subasa. Subasa atau apa baja hitam, Iya. kayak gitu. Karakter Baja hitam dan gua berolah seperti baja hitam gitu. dari detail bajunya, terus Oke. pergerakannya. Mungkin kalau kostum itu bahasa kita kabaret. Oke. Kayak kabaret. Oke, gokil ya ternyata teman-teman ini nggak hanya sekedar kumpul-kumpul doang. Betul. Jadi ada manfaat ya silaturahmi dan pastinya tadi ada cuan di situ. Nah. Kalau ngumpul ada cuan sih ya ada masalah menurut gue nggak usah nggak usah tadi misalkan kayak izin orang tua gitu mungkin ya mungkin menjelaskan kepada orang tua bahwa kumpul-kumpul kayak gini itu ada manfaatnya, Ada sisi positifnya. ada sisi positifnya kayak gitu. Keren. Dari 100 tadi 12 orang ya, itu mereka kebanyakan cenderung sukanya kemana tuh ke budaya Jepang? Lebih ke cosplay sih. Cosplay justru ya? Banyak ya cosplay. Jadi mereka itu apa mewakili apa yang dia suka, akhirnya kalau ngumpul tuh dia berubah menjadi si anime itu ya? Iya, biasanya kalau untuk kumpul mereka ya biasalah istilahnya kayak kita gini. Nah. Tapi kalau udah ada, nih sekarang kita ke event ini yuk. Udah pasti mereka langsung tuh di tas tuh udah Lo punya berdua nih kostum? Kalau cosplay, Nah. kebetulan nggak punya. Kalau Ya, punya. karena kan tadi basicnya Basicnya bukan di cosplay gitu. Ya, oke, siap. Kalau beli ada ya, misalnya kayak gitu ya. Termasuk mungkin kalian juga kalau beli bisa mungkin saat ini ya terbatas mungkin ya. Betul. Apa namanya kostum atau karakternya. Dan juga kalau beli kita bakalan susah untuk ikut cosplay competition. Karena kan itu kita nggak tahu bahannya dari apa, Betul. terus kualitasnya seperti Iya, apa. iya. Mereka jurinya pun punya workshop sendiri kalau untuk cosplay competition. Nice. Bahkan yang kemarin Kita ngejuriin di Karawang Wibu Festival itu kejuara satu internasional. Dan baru kemarin dia berangkat ke mana? Jadi juri kita ini salah bisa dikatakan juri internasional yang udah juara di Swiss, di Jepang, terus juga salah satu kontes dari CNN. Ush. Ngeri ya ternyata ya dunia perwibuannya. Gue jujur baru pertama kali ngobrol dalam gini ya. Maksudnya ini juga kan belum terlalu dalam lah ya. Maksudnya ternyata banyak sekali yang gue baru tahu insight bahwa ternyata wibu ini nggak sekedar cuma hanya tongkrongannya wibu doang ya. Jangan diliput, jangan Betul. Iya. Gue tahu sih cosplaynya, cuma ternyata ada detail-detailnya kayak gitu ya. Makanya cosplay competition itu lebih, bahkan kan sebenarnya cosplay competition itu diperlombakan di dunia ini. Kayak minggu kemarin tuh dilombain di Jepang. Oke. Dan itu jurinya itu mungkin kalau yang kita lihat juri kayak cosplay itu di event-event Jepang itu ada 2, ada 3. Sebenarnya yang wajibnya itu 8, bisa sampai 8. Karena penilaiannya itu ada dari benar-benar detail, dari kostumnya itu kita harus benar-benar bikin. Terus dari gerakannya, dari Harus mirip ya? Harus mirip berarti. Harus harus tahu Harus tahu katanya. Katanya harus mirip ya. Gak boleh, misalkan baju hitam lo patternnya kita udah tahu lah. Nah, boleh variasi ya dari itu. Misalnya kostumnya ditambahin atau harus mirip. Selagi itu ditambahin sesuai
cuplikan dari adegan di filmnya, nggak masalah. Oke. Nggak masalah. Tapi justru harus mirip ya. Harus mirip. Oke. Kayak kemarin ya, pas di event kita kemarin, yang poskonya itu ada salah satu peserta, padahal itu dari kejauhan gitu, belum tampil, tapi si juri ini ya karena mungkin udah pengalaman Iya, kalau udah juriin mah ya. dia udah langsung ini dia bakal juara, tapi minusnya dari kostum ada yang dia kecat, padahal kecil bagiannya. Oke, siap. Tapi udah Styling ya. Iya. Ngeri juga ternyata ya. juga kurang tajam kayak gitu Iya, kurang tajam gini. Memang sih kalau kita beli mainan aja ya, misalnya kayak mainan yang jelek aja, misalkan kayak gambar wajahnya beda aja kita jelek banget. Nah, mungkin terlalu ngejelek kayak gitu ya. Betul, ya. Ada anak gue termasuk dia beli apa kemarin, Thor kalau nggak salah. Cuman mukanya kayak siapa gitu. Jauh banget kan Chris. Tapi nggak dapet. Iya, jadi nggak dapet. Kayak siapa ya mukanya kayak si Marcel. Gondrong dong. Iya jauh ya. Ya itu detail juga ternyata ya anak-anak dari teman-teman cosplay ini. Nah, yang ya gue gak tahu sih. Maksudnya kan gue ngeliat cosplay itu termasuk kalau yang cewek-cewek ya. Maksudnya kan kayak siapa sih yang cewek yang terkenal tuh? Ame sih. Pokoknya kan di event cosplay dia terlalu vulgar gitu-gitu. Kayak Kamea. Nah, gue follow kayak gitu bro. Iya. Nah kalau di Karawang ada sih kayak gitu. Yang stylenya tuh gitu. Itu kan berbicaranya ya. Kalau gue seni ya. Iya. Ada sih. Ada tuh mengikuti karakter yang mereka cosplay. Sama ini sih, saya baru tahu juga bahwa ada salah satu cosplayer Karawang yang sekarang tuh dia menjadi cosplayer nomor 1 di Hong Kong. Wih, kalau nggak salah itu. Yang lalu ya? Enggak, ada dia tuh lagi survei kayak namanya tuh siapa ya Pak. Terus pas saya cek lagi, emang dari Instagram itu dia dari orang Karawang, asli Karawang. Tapi sekarang dia tinggal di Hong Kong dan jadi cosplayer nomor 1 di Hong Kong. Wih, oke. Cewek, Cakep gak? lumayan. Ngobrolnya cewek yang cakep. Keren berarti ya. Ternyata begitu-begituan itu nggak cuman hobi-hobi aja. Kalau lo ikutan di lomba ya ada hadiah kan? Ada hadiahnya juga. Ada hadiah juga. Bahkan tadi bisa jadi nomor orang di Hong Kong lah, orang Karawang tiba-tiba ya kan biasanya kerja di pabrik ini di Hong Kong jadi cosplay gitu. Gokil, keren. Berarti nongkrongnya di mana tuh? Kita sih lah hidup ya biasa. Paling kesering di rumah sih. Oh di rumah sih. Siap. Event kemarin udah tuh. Yang event kemarin namanya tuh? Karawang Festival. Oh, Wibu Festival. Nah, yang November rencana itu event yang ngegabungin ya? Yang rencananya kita di salah satu mall di Karawang di Tomak. Itu sih dalam rangka anniversary Haji Meka. Oh, ulang tahun berarti November ya. Berarti udah berapa tahun sih? Untuk Haji Meka baru 1 tahun. Oh, baru 1 tahun. Iya. Jadi November nanti itu 1 tahun. 1 tahun. First anniversary. Siap. Ngundang ini dong. Jirok gitu-gitu. Pengen ya sih. Nah, berarti ada yang ini gak suka yang jirok gitu? Saya sendiri suka. Oh iya, apalagi Kalau beliau ini fans resminya dari Jirox. Oh, justru Jirox lo. Iya. Oh iya. Keren. Kalau Jirox nih ya kemarin rame lagi gara-gara si Diki itu kan. Iya, gara-gara Dikinya tuh. Iya, pernah cuman main gauli doang tapi viral lagi sih. Ya termasuk gue ya suka sih sama lagu-lagu kayak gitu, ya Cancel gitu. Terus Kalau kita mah ngundang Jirox bisa aja. Cuman ya sponsor tolong ya masuk dong. kan ini kemarin di sama Aircraft tuh, Karawang kan. Benar-benar Aircraft bisa aja. Iya sih gue support sih kalau undang Jirok mah. Ya itu tuh. Bener gue hubungin si Imam dulu nih. Cuman Imam siapa nih? Imam sholat masjid mana ya? Imam masjid mana nih? Lu bapak saya dari Imam Mahdi. Imam Mahdi. Action. Oke guys, tadi sempat kepotong karena ada Mario pesawat. Masih ini aman-aman. Apa-apa ini mah seadanya aja. Gas. Tadi sempat kepotong masalah dubbing ya. Ternyata di dunia perwibuan juga ada lomba dubbingnya. Tadi gue sempat suka bercerita bahwa
ya gue sangat mencintai dunia dubbing karena basic gue MC itu siaran radio, VO gitu-gitu karena suka tuh kayak gitu dan bahkan ya sekarang ya ada YouTube jadi bisa kelihatan orang-orangnya gitu dengan teknik-teknik ternyata bahwa si Tsubasa atau si Naruto ini di balik layar itu seorang perempuan gitu. Tapi belum ya kalau Karawang ya? Belum ada. Belum ada ya? Nanti gue bikin lah. Boleh. Siap. Dubbing kayak gitu. Jadi kalau mau gabung gimana caranya? Untuk di Haji Meka sendiri bisa langsung follow aja di IG-nya. Oke. Nanti Haji Meka ada community. ada link entry-nya juga, langsung gabung ke WhatsApp. Oh, langsung gabung ke grup WhatsApp-nya ya. Dan bahkan nanti di bulan November itu mereka bakal anniversary guys, dan ini mudah-mudahan Aircraft nih mensupport mendatangkan J-Rock atau kalah sekalian ya. Ini aja bro, Baby Metal kapan tuh Indonesia sama BMT aja? Udah. Baby Metal itu ya? Iya. Sama BMT nggak? Iya sama BMT itu. Udah keluar ya? Udah. Oh iya, sayang banget padahal bisa tuh disuruh. Iya, suruh Kerawang. Masih voucher yang nginap di Mercure aja kan. Pasti mahal itu di Mercure. Atau enggak ya dikasih apa ya banyak perusahaan Jepang kan? Iya. Suruh apa namanya? Pakai industri-industri. Kayak Ajinomoto tuh datang ke situ. Ajinomoto yang sponsorin. Oke, gitu jadi kalian bisa cek dulu Instagramnya Haji Meka _community. Nanti langsung gabung di grup ya. Sharing gitu ada ya. Oh itu itu mah Telegram ya. Siap, thank you udah ngobrol di obrolan simple. Terima kasih teman-teman Haji Meka. Semoga nanti bulan November eventnya sukses. Amin. Dan sponsornya banyak sehingga bisa mendatangkan J-Rock. Kalau J-Rock datang, gue MC-nya bro. Boleh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk subscribe YouTube ini karena sampai saat ini nggak tahu nama YouTube-nya apa. Jadi silakan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.